Salam sejahtera sahabat GPSTV terkasih. Sebelum kita merenungkan firman Tuhan, mari kita manggil waktu berdoa. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, kami bersyukur karena Engkau setia dalam kasih-Mu kepada kami semua. Bukalah hati dan pikiran kami untuk firman-Mu. Dan Kristus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara, yang akan menjadi dasar firman Tuhan untuk kita pada hari ini ialah dari Roma 11 ayat 29. Saya akan membacakan nasnya. Demikian tertulis. Sebab Allah tidak menyesali kasih karunia dan panggilannya. Saudara-saudara, dalam Roma ini, Paulus memulai satu pernyataan yang luar biasa. Dalam Roma 1 ayat 16, dia mengatakan bahwa Injil itu kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang yang percaya, pertama-tama orang Yahudi, tetapi juga orang Yunani. Namun, kenyataannya, orang-orang Yahudi yang diberitakan Injil tidak menerima Injil pada umumnya. Hanya kecil saja yang menerima dan orang Yahudi menolak Injil. Padahal dia adalah kekuatan Allah. Di sini Paulus bergumul. Mengapa bangsanya sendiri yang telah dilayaninya tidak menerima Injil? Dan Paulus ingin memahami secara teologis itu semua, saudara-saudara. Pada Roma 8, ketika dia menguraikan kekuatan Injil tersebut, dia menulis sedemikian bahwa katanya Roma 8 ayat 28, bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihinya, tapi juga bagi mereka yang terpanggil. Dan sekarang bertanya, apakah orang Yahudi termasuk dari orang-orang yang terpanggil? Dan Allah turut bekerja dalam kehidupan orang Yahudi? Atau bahkan kita bertanya, apakah Allah membatalkan janjinya kepada orang Israel? Karena orang Israel tidak menerima Injil. Ayat yang tadi kita renungkan, saudara-saudara, ayat 29, Paulus dengan tegas mengatakan, Allah tidak menyesali kasih karunia-Nya dan panggilannya, sekalipun Israel begitu menolak Injil. Mengejutkan bukan? Lalu bagaimana Paulus melanjutkan hal ini? Bagaimana dia bisa memahami bahwa Allah tetap setia kepada Israel yang tidak menerima Injil, sementara kepada Yunani, orang Yunani, bahkan seluruh dunia, sampai ke Roma, orang menerima Injil. Injil yang diberitakan oleh Paulus. Karena itu, Paulus ingin mengatakan bahwa Allah itu tidak menyesal ketika dia sudah mengasihi. Jadi ketika dia mengasihi Israel, dia tidak menyesal karena dia sudah mulai. Allah itu setia pada kasihnya. Itu argumen yang pertama. Bahkan Paulus menunjuk dirinya. Lihatlah aku, katanya saudara-saudara, kalau kita baca Roma 10, Roma 11, bahwa sekalipun Paulus dulu mengejar orang Kristen, menyiksa orang Kristen, tapi kesetiaan Allah terus berlaku padanya dan membuat Paulus bisa berkenan menerima perkenanan Tuhan di dalam Kristus. Itu membuktikan bahwa Israel yang menolak, Israel yang mungkin tegar tengkuk, Israel yang mungkin juga melakukan perbuatan yang tidak disukai Tuhan, Israel tidak ditolak. Sekali lagi pada ayat 29, bahwa Allah tidak menyesali kasih karunia-Nya. Lalu, apa selanjutnya kalau begitu? Paulus juga menjelaskan bahwa Israel yang tetap menolak sampai hari ini, sebenarnya menurut dia sementara saja. Tuhan punya rahasia yang lebih luas, punya kehendak yang lebih besar lagi, tapi sementara orang Israel menolak Injil, maka saat itu jugalah Injil berkembang di seluruh dunia, sampai ke tempat kita, sampai ke Simalungun, bahkan sampai Afrika dan ke ujung dunia. Agar nanti, ini keyakinan Paulus, dengan Injil yang hidup berkembang luas di seluruh dunia, Israel bisa belajar akan pesan Injil, akan pesan Yesus Kristus sebagai
Juru Selamat. Dengan itulah saudara-saudara, Paulus mengatakan Allah tidak menyesal kasih-Nya kepada Israel, walaupun Israel tidak percaya. Israel tetap dipanggil, tapi sementara itu Injil kiranya terus berkembang, dan dengan demikian Israel bisa melihat Injil, dan ketidakpercayaan Israel hari ini dipakai Tuhan agar kita semakin jelas dengan Injil. Ini mungkin kedengaran sedikit rumit, tapi bagi Paulus inilah rahasia Tuhan. Dan di akhirnya dia mungkin hanya bisa berdoa pada Nats Roma 11 ayat 33 sampai 35, dia mengatakan, "Oh alangkah dalamnya kekayaan hikmat dan pengetahuan Allah. Sementara ini," kira-kira kata Paulus, "aku hanya bisa menjelaskan Israel sementara saja tidak percaya. Tapi selanjutnya biarlah Allah sendiri dengan seluruh keputusannya yang menemukan jalan apa yang akan terjadi antara Israel yang tidak menerima Injil sampai hari ini dan kita yang menerima Injil dan menyebarkan Injil." Amin. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, kami bersyukur karena kami oleh kasih setiamu juga Kau kasihi dalam Yesus Kristus. Dan atas bangsa-bangsa yang tidak percaya padamu seperti Israel, kiranya rahasiamu, kiranya kasih-Mu terus menyertai mereka, memberi penglihatan, memberi jalan bagi iman. Inilah doa kami, demi Kristus kami berdoa. Amin. Holonglah humbani Tuhan, na rohu by Jesus sai tota domar sinonda, holong ni Tuhan tai, sai sondang kon maholong ni das by kolapani, aseha ganut pardosa ipaluah na bata. Sai saksi hon mahatani bainalah magawin atudu kon marosuhni semaluah kanupin sai sondang kon maholongni das bayha kolapanin aseha ganut pardosa ipaluah na ibata sai sondang kon maholongni das bayha kolapanin aseha ganut pardosa ipaluah na bata. GKPS